Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 sekalian, apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan membahas pernikahan dalam Islam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dalam pembahasan kita sekarang, kompetensi dasar yang hendak kita capai adalah yang pertama, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Sementara kami mengharapkan dari peserta didik itu pertama bisa menentukan makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan dalam Islam. Yang kedua, anak-anak sekalian bisa menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian bisa menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Kemudian yang terakhir untuk KD pengetahuan ini, anak-anakku sekalian bisa menilai hikmah pernikahan dalam Islam. Untuk kompetensi dasar, keterampilan yang pertama adalah menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang saya harapkan dari anak-anakku sekalian, yang pertama adalah mengidentifikasi prosesi pernikahan dalam Islam, dan yang kedua, mendemonstrasikan prosesi pernikahan dalam agama Islam. Kemudian anak-anakku sekalian, silahkan amati gambar tersebut. Itu ada gambar 6.1, gambar 6.2, dan gambar 6.3. Apa kira-kira yang bisa kalian fahami dari 3 gambar tersebut? Dan kalau sudah memahaminya, silahkan pemahaman kalian itu tulis di kolom komentar di channel YouTube ini di bawah. Apa nikah itu? Secara bahasa, kata nikah diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah al-jam'u. Yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya bertemu dan berkumpul. Jadi nakaha yang kihu nikahan itu artinya adalah al-jam'u. Dalam bahasa Arab disebutkan tanakahatil asjaru idza jatama'ah wadhammah ba'duha ba'dan. Jadi pepohonan itu saling menikah ketika bagian satu dengan bagian yang lain bertemu atau berkumpul. Maka dari itu secara bahasa nikah itu artinya adalah bertemu atau berkumpul atau al-jam'u kalau di situ. Sedangkan secara istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Kemudian bagaimana hukum nikah? Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah atau jaiz. Dalam artian boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, juga bisa makruh dan haram. Yang pertama, hukum nikah itu hukumnya jaiz atau mubah, artinya dibolehkan. Dan ini adalah hukum asal daripada pernikahan itu. Kemudian yang kedua, hukum nikah kadang berubah menjadi wajib. Kapan itu? Bagi orang yang telah mampu atau sanggup menikah, andai tidak menikah, khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Maka orang yang seperti itu nikah wajib baginya. Yang ketiga, hukumnya sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah, akan tetapi masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskan kepada perzinahan.
Yang keempat, hukum nikah adalah makruh. Kapan itu dan berlaku bagi siapa? Yaitu berlaku bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan yang terakhir, hukum nikah itu adalah haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Maka bagi orang yang punya keinginan jelek di dalam pernikahan itu, maka hukum nikah baginya adalah haram. Kemudian apa dalil nikah itu? Dalil nikah yang pertama diambil dari Quran surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengerti. Dalil Al-Quran dalil nikah yang kedua diambil dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan rasa sayang. Kemudian dalil nikah berikutnya diambil dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai segolongan pemuda, siapa yang mampu di antara kalian terhadap biaya nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya nikah itu akan menundukkan pandangannya dan akan lebih menjaga kepada kemaluannya. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa akan menjadi obat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa tujuan menikah? Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup atau sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Siapa wanita yang haram dipinang dalam Islam? Yang haram dipinang dengan cara sindiran atau terus terang adalah wanita yang termasuk mahram, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i, dan wanita yang sudah bertunangan. Wanita-wanita yang disebutkan tadi itu haram dipinang, baik dengan cara sindiran ataupun dengan cara berterus terang. Kemudian yang kedua, ada wanita yang haram dipinang, tetapi dengan cara yang terang-terangan. Artinya apa? Kalau dipinang dengan sindiran, maka hukumnya tidak haram. Siapa itu? Yaitu wanita yang berada dalam iddah atau menunggu iddah dari wafatnya suaminya, dan wanita yang dalam iddah talak bain atau talak 3. Wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya, wanita yang dicerai 3, itu kalau dalam masa iddah tidak boleh dilamar dengan cara terang-terangan, tetapi bisa dilamar kalau dengan cara sindiran. Kemudian berikutnya, ada berapakah rukun nikah dan apa syarat masing-masing rukun? Rukun nikah ada 5. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga adanya wali, yang kelima adanya 2 orang saksi, dan yang terakhir adanya ijab dan kabul atau sigot. Kemudian syarat masing-masing rukun. Syarat suami yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus kehendaknya sendiri, tidak terpaksa. Dan yang ketiga harus bukan mahram. Dan yang keempat tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian berikutnya syarat calon istri. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus tidak terpaksa. Tidak terpaksa itu berlaku kepada seorang wanita yang dia itu sudah tidak perawan lagi. Tetapi kalau perawan masih boleh dipaksa oleh ayah dan kakeknya, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat yang seorang ayah atau kakek boleh memaksa nikah anaknya adalah, di antaranya adalah calon pasangan anaknya yang dipaksa nikah itu harus sepadan dan orang yang baik-baik saja. Kemudian syarat yang ketiga bukan mahram, kemudian berikutnya tidak sedang bersuami, dan yang berikutnya tidak sedang dalam masa iddah, dan yang terakhir tidak sedang ihram haji atau ihram umroh. Kemudian apa syarat-syarat wali? Yang pertama harus mukallaf, yakni Islam, dewasa, sehat, berakal. Kemudian yang kedua, laki-laki merdeka, harus statusnya itu laki-laki dan merdeka, bukan budak. Kemudian yang ketiga harus adil. Adil itu maksudnya apa? Tidak pernah melakukan dosa besar walaupun sekali, dan tidak terus-menerus melaksanakan dosa kecil. Kemudian yang keempat, tidak sedang ihram haji atau ihram umroh. Kemudian adanya 2 saksi. 2 saksi itu syaratnya apa? Harus Islam, harus dewasa, harus sehat akalnya, tidak fasik. Kemudian hadir dalam akad nikah. Kemudian yang terakhir adanya ijab kabul. Syaratnya apa? Harus kata-kata nikah atau kata-kata tazwij atau yang semakna dengan itu. Berurutan diucapkan antara ijab dan kabul. Jadi ijab dulu baru kabul. Kemudian tidak disela-selai perkataan lain, harus nyambung begitu. Kemudian ini ada keterangan tambahan. Yang pertama adalah saksi nikah. Saksi nikah harus benar-benar adil, karena Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, rawahu Ahmad. Tidak ada nikah yang sah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian berikutnya juga ada keterangan tambahan, setelah selesai akad nikah, biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan walimah berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian mahram. Apa sih mahram itu?
Menurut pengertian bahasa mahram, menurut pengertian secara bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita haram dinikahi ada 4 macam, yaitu yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan, seperti ibu yang menyusui atau saudara perempuan susuan. Kemudian ada wanita yang haram dinikahi karena perkawinan, seperti mertua atau menantu, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada yang keempat, ada wanita yang haram dinikahi kalau dikumpulkan. Maksudnya seperti istri dan ipar atau istri dengan bibiknya, itu selama kita beristri, maka bibiknya istri kita tidak boleh dinikahi atau namanya haram atau mahram. Tetapi kalau seandainya istrinya sudah meninggal dunia atau istrinya sudah dicerai, maka boleh menikahi saudara istri itu. Yang haram itu kalau sama-sama dinikahi sekaligus. Kemudian siapa wali nikah itu? Wali nikah dibagi menjadi 2. Yang pertama, wali nikah dari jalur nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun urutan-urutan wali nikah itu yang pertama adalah ayah kandung. Kalau gak ada ayah kandung, maka kakek. Kalau gak ada kakek, maka saudara laki-laki kandung. Kalau tidak ada saudara laki-laki kandung, maka saudara seayah. Kalau tidak ada saudara seayah, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Maksudnya ponakan. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kemudian ada saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang sebelumnya sebenarnya ada itu saudara laki-lakinya ayah yang sekandung dengan ayah. Baru berikutnya saudara laki-lakinya ayah yang seayah dengan ayah. Berikutnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-lakinya ayah yang sekandung. Maksudnya apa? Sepupu. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Itu urutan-urutan wali secara berurutan dan tidak boleh dilompati. Kemudian wali hakim yang kedua, ada wali hakim yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama juga mengangkat pembantu untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala urusan agama di kecamatan-kecamatan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Kemudian berikutnya ada apa hak atau apa kewajiban dan hak suami? Kewajiban suami yang pertama adalah memberikan nafkah, yang kedua menggaul istri dengan ma'ruf, yang ketiga memimpin keluarga dengan cara membimbing, dan yang keempat membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Kemudian kewajiban istri apa? Kewajiban istri yang pertama adalah patuh dan taat kepada suami selama sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Kemudian yang keempat, memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Dan yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur, serta bijaksana pada suaminya. Kemudian hak suami apa? Hak suami yang pertama adalah ditaati oleh istri. Yang kedua, diminta izin kalau istri akan keluar. Dan yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Dan yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Dan yang kelima, disyukuri kebaikannya. Kemudian, hak istri atas suami yang pertama adalah mendapatkan mahar atau mas kawin dari suami. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang patut dari suami. Dan yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian yang keempat, mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Dan yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa hikmah pernikahan yang terakhir? Hikmah dari pernikahan adalah yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dan yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Kemudian yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Dan yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan yang terakhir, hikmah pernikahan adalah pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Itu yang bisa disampaikan tentang pernikahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita menjadi orang yang rukun, menjadi orang yang bisa hidup berdampingan dan saling menghargai. Itu yang bisa disampaikan. Hakadza minni wal afwa minkum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.